Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Gunawan Nurjayo dengan NIM 22882300446 akan menjelaskan terkait makna Pancasila menurut saya. Menurut saya, Pancasila itu bukan hanya sekadar dasar negara yang dipelajari di bangku sekolah maupun perkuliahan, namun juga Pancasila saya rasakan dalam kehidupan sehari-hari, di mana saya memahami bahwa Pancasila itu tidak cukup dipahami secara teoritis, melainkan harus dilakukan dan dilaksanakan dengan sikap dan tindakan yang nyata. Dan melalui video ini saya juga merefleksikan beberapa pengalaman pribadi saya yang membentuk pemahaman saya tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila itu diterapkan dalam kehidupan nyata. Nah, makna Pancasila bagi saya itu adalah sebagai kompas moral yang menuntun saya dalam bersikap dan berperilaku dan mengambil keputusan baik dalam konteks akademik, sosial maupun spiritual. Refleks ini penting karena membantu saya melihat kembali pengalaman hidup saya sebagai proses pembelajaran nilai, bukan sekedar rangkaian peristiwa biasa. Berikut adalah refleksi pengalaman pribadi saya untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila. Yang pengalaman pertama saya adalah saya dipercaya menjadi ketua kelompok 7 di KKL 1 dengan tujuan ke Baduy. Di sana dalam situasi tersebut saya memimpin sebuah kelompok yang terdiri dari beberapa individu dengan latar belakang, karakter, dan cara berpikir yang berbeda-beda. Proses perencanaan kegiatan tidak selalu berjalan dengan sesuai rencana saya, sehingga karena berbagai macam pendapat yang masuk ke dalam saya itu bertabrakan dan perbedaan pandangan antara anggota kelompok itu pun juga bertabrakan. Dan dengan pengalaman ini saya merasakan secara langsung penerapan nilai Pancasila, khususnya sila kedua, yaitu tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga tentang persatuan di Indonesia, dan serta sila keempat tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Sebagai ketua, saya berusaha untuk mendengarkan seluruh pendapat anggota kelompok saya tanpa membeda-bedakan, serta saya mengelola perbedaan itu melalui musyawarah dan mufakat, serta membagi tugas secara adil tanpa membeda-bedakan agar mereka merasa adil pula. Dari pengalaman ini saya belajar bahwa kepemimpinan bukan tentang kekuasaan, tetapi tentang tanggung jawab dan keadilan serta mengelola banyak orang. Pengalaman kedua saya yaitu terkait tentang ketika saya menjadi ketua pelaksana kegiatan semedi atau sejarah mengabdi, di mana kegiatan tersebut itu pengabdian ke kampung-kampung kecil ya untuk menyelesaikan dan membantu menyelesaikan masalah-masalah kecil yang bisa kami tangani. Di kegiatan tersebut saya dipertemukan secara langsung dengan kondisi sosial masyarakat yang sederhana tapi juga penuh makna. Dengan pengalaman ini, nilai Pancasila yang terasa adalah sila kedua, yaitu tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, serta sila kelima tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya dan tim berusaha hadir sebagai pihak yang merasa lebih tahu, tapi juga bagian dari masyarakat yang ingin membantu bekerja sama. Saya belajar bahwa pengabdian tidak selalu harus berupa program besar. Membantu menyelesaikan persoalan kecil pun dapat memberikan dampak yang berarti bagi masyarakat sekitar. Pengalaman itu menumbuhkan kepekaan saya dalam menyadarkan bahwa nilai keadilan sosial itu dimulai dari hal kecil, tidak melulu tentang hal besar. Pengalaman ketiga saya itu adalah ketika saya berangkat untuk pulang menggunakan bus dan terjebak macet, tapi sudah masuk ke sholat maghrib yang dimana sholat tersebut memiliki waktu yang sangat pendek, di mana saya harus menjalankannya dengan tanpa wudhu karena saya tidak memiliki akses air, sehingga saya
menggunakan tayamum atau debu bersih. Dengan pengalaman ini mencerminkan nilai sila-sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di mana saya tetap menjalankan syariat Islam dan kewajiban menjadi Islam dengan keterbatasan yang tidak memiliki air tersebut. Melalui ketiga pengalaman tersebut, saya menyadari bahwa nilai-nilai Pancasila sesungguhnya sangat dekat dengan kehidupan kita, sehingga Pancasila itu tidak hanya hidup dalam teks dan simbol, tapi juga hidup nyata dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan sebagai generasi muda, khususnya mahasiswa, saya mengajak kita semua untuk tidak hanya menghafal Pancasila, tapi juga terus menerapkan Pancasila ke kehidupan nyata dan kehidupan sehari-hari kita. Karena di dalam nilai-nilai Pancasila dapat tumbuh dan mengakar dalam diri kita sebagai warga negara Indonesia. Mungkin segitu saja dari saya. Terima kasih.